Desa Gunung Letik, Bogor, desa yang terletak di pinggiran kota Bogor ini masih memiliki lahan persawahan dan perkebunan yang luas. Di balik kehijauannya tersimpan kekayaan hayati yang tak ternilai. Paling Pak Dedi, dalam peta ini saja ya. Peta ini saja sudah banyak sekali tumbuhan nabat. Ini kita nggak tanam kan? Liar aja, liar ya. Tidak banyak warga sadar akan manfaat tanaman obat. Mereka umumnya hanya mengetahui beberapa tanaman obat dan memanfaatkannya untuk kepentingan terbatas. Ini dipakai asam urat. Asam urat. Inilah yang mendorong Institut Pertanian Bogor untuk membina warga sekitar kampus agar memanfaatkan tanaman obat yang ada di lingkungan desa secara maksimal. Penyatuan kearifan lokal yang sudah ada digabung dengan pengetahuan ilmiah menjadikan Desa Gunung Letik Ciampea Bogor kini menyandang julukan baru, yakni Kampung Toga. Kampung Toga adalah kependekan dari Kampung Konservasi Taman Tumbuhan Obat Keluarga. Kemandirian masyarakat setiap desa seluruh Indonesia itu berapa ribu desa sekarang. Sehingga mestinya setiap orang kampung itu bisa mandiri menjaga kesehatannya. Di samping dengan adanya puskesmas, didampingi dengan itu, sehingga kebiasaan nenek-nenek mereka dulu itu kita sempurnakan dengan hasil-hasil penelitian kita di perguruan tinggi, sehingga tetap kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar alam kita untuk mengobati dan menjaga kesehatan kita. Desa Gunung Letik memiliki sekitar 237 jenis tanaman obat. Beberapa jenis diantaranya menjadi tanaman unggulan, diantaranya tekokak, temulawak, jahe merah, pegagan, binahong, kenikir, dan sirsak. Pemanfaatan tanaman obat di Desa Gunung Letik terus berkembang. Ibu Sekaryati, salah satu kader tanaman obat keluarga, sudah memanfaatkan tanaman di sekitar rumahnya untuk membantu menyembuhkan beberapa penyakit. Sepuluh lembar daun sirsak ditambahkan air sebanyak 3 gelas direbus hingga tinggal 1 gelas. Tempat merebus daun sirsak harus menggunakan bahan anti karat atau tanah liat. Setelah air berkurang dan mendidih, racikan obat buatan Sekaryati siap diminum. Air rebusan daun sirsak dipercaya berguna untuk mengatasi kanker dan tumor ganas. Hasil rebusan daun sirsak inilah yang menyelamatkan Yanti dari operasi tumor ganas. Yanti sebelumnya sudah menjalani berbagai jenis perawatan, namun tumor yang dideritanya tak kunjung sembuh. Sebelum saya operasi tuh, saya ketemu sama Bapak Amsu. Saya dikasih tahu disuruh minum daun sirsak. Itu. Nah setelah itu saya coba. Nah setelah saya minum beberapa hari, selama 2 minggu, itu udah kelihatan hasilnya. Dan selama sebulan itu alhamdulillah berhasil. Daun sirsak tidaklah sulit dicari. Di lingkungan sekitar rumahnya, Sekaryati bisa mendapatkan daun-daunan atau tanaman obat. Tanaman ini digunakan untuk membuat obat-obatan yang bisa membantu menyembuhkan atau mencegah beragam penyakit. Saya juga kan sekarang jadi punya produk dari pelatihan-pelatihan dari binaan IPB itu. Jadi anggotanya semua punya produk juga dan ditampung di kelompok. Jadi ada khusus untuk seperti apa produk-produknya dikumpulkan di saung toga itu. Orang-orang pada datang ke situ sambil lihat ada jajanan juga dari tanaman obat, itu bisa diproduk buat makanan juga. Setelah bertahun-tahun dibina, warga Desa Gunung Letik tidak hanya mahir meracik obat dari tanaman, tapi sudah mengembangkan bisnis tanaman obat kecil-kecilan, meskipun masih sebatas di desa dan lingkungan kampus IPB. Saya tuh kepengen tuh pemasaran itu pengen masuk ke supermarket gitu ya Pak ya. Terus kalau sekarang kan baru ke pasar ke warung-warung gitu. Saya tuh pengen lebih luas gitu. Jadi bukan ke warung-warung saja, misalnya ke supermarket gitu. Saya tuh pengen seperti itu. Penelitian di Laboratorium Biofarmaka IPB menunjukkan obat-obatan dari tanaman memiliki khasiat yang tidak kalah dari obat kimia.
daya menyembuhkannya itu bisa sama, tapi kecepatan penyembuhan itu tidak sama antara obat tradisional atau obat bahan alam dengan obat konvensional atau obat modern, ya. Hasil penelitian dan uji coba yang dilakukan di dunia juga menunjukkan khasiat tanaman obat, diantaranya meniran berfungsi untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Pegagan dapat membantu meningkatkan kecerdasan anak dan anti kepikunan. Sirsak untuk anti kanker dan tumor, dan tekokak yang bisa membantu menyembuhkan prostat. Besarnya potensi tanaman obat di Indonesia selama ini kurang mendapat perhatian. Data dari Fakultas Kehutanan IPB menunjukkan sedikitnya terdapat sekitar 2039 jenis tanaman obat di Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia adalah nomor 2 terbesar setelah Brasil. Di balik kekayaan tanaman obat tersebut, Indonesia justru menjadi salah satu pengimpor obat-obatan modern terbesar di dunia. Angka impor obat modern terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2000, angka impor mencapai 9,3 triliun rupiah. Tahun 2005 naik menjadi 21,3 triliun dan tahun 2010 melonjak menjadi 35 triliun rupiah. Tantangan terbesar mewujudkan kemandirian produksi obat di pedesaan adalah perubahan fungsi lahan. Dari segi lahan, mungkin kami akan mempertahankan khususnya bagi kami dan keluarga khususnya gitu, untuk mempertahankan supaya jangan istilahnya ada suatu pembelian atau penjualan kepada pihak lain yang dimanfaatkan untuk bangunan, Pak, supaya tanaman toga ini benar-benar lestari gitu. Dukungan swasta dan pemerintah untuk mendorong industri farmasi berbasis tanaman obat sangat dibutuhkan. Ini penting agar pekarangan dan lahan pedesaan seperti Desa Gunung Letik ini tetap bisa terjaga, serta berkembang menjadi kampung konservasi taman tumbuhan obat keluarga unggulan.